telah mengatakan, kami dengan jelas menyatakan tidak berniat memulai perang dengan Israel. Namun, jika Israel memulai, ini yang akan kami lakukan. Wakil Sekretaris Jenderal Naim Qasim menekankan Hizbullah tetap dalam posisi pertahanan, tetapi akan membuat Israel melihat bintang jika menyerang mereka. Hizbullah dengan jelas menyatakan tidak berniat memulai perang duluan, kata Qasim dalam sebuah wawancara dengan Al-Mayadin pada Rabu 3 Maret 2021 seperti dikutip The Jerusalem Post. Israel harus memahami arena tidak terbuka untuk perang, dan hari ini pertempuran akan dilakukan di dalam entitas Israel, ujar dia. Merujuk pada serangan udara Israel di Damaskus pada Juli tahun lalu, Qasim memperingatkan ketika mereka menyerang saudara kami di Suriah, kami memutuskan akan merespons serangan ini dan itu masih di tempatnya. Dalam kunjungan ke Divisi 91 Angkatan Bersenjata Israel atau IDF di Israel Utara minggu lalu, Menteri Pertahanan Benny Gantz juga memperingatkan jika ancaman Nasrallah dan menjadi tindakan, hasilnya akan menyakitkan bagi dan para pemimpinnya. Dan sayangnya, bagi rakyat Lebanon yang digunakan sebagai perisai manusia oleh Nasrallah yang menyembunyikan senjata dan rudal di bawah rumah mereka, imbuh dia. Perbatasan utara Israel dalam kondisi tegang sejak serangan udara Israel di Damaskus yang menghabisi pejuang. Di tengah ancaman lanjutan oleh untuk melakukan serangan balas dendam, ungkapnya. Di sisi lain, wakil bos Mossad intelijen Israel kecam Netanyahu karena gagal atasi ancaman nuklir Iran. Mantan wakil kepala Mossad mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena gagal mengatasi ancaman nuklir Iran dan juga pandemi. Dalam kutipan wawancara dengan surat kabar Yedioth Ahronoth yang diterbitkan pada hari Kamis, orang nomor 2 Mossad yang baru saja pensiun, yang hanya disebut sebagai Aleph, menegaskan intinya adalah manajemen yang buruk. Saya melihat manajemen yang buruk. Bandingkan COVID-19 dengan penanganan program nuklir Iran. Jumlah uranium yang telah dikumpulkan Iran, penyebaran regionalnya buruk, tetapi operasi yang kami lakukan selama ini luar biasa, katanya, merujuk pada pencurian arsip nuklir Iran, tepatnya pada tahun 2018 lalu. Sama dengan COVID-19, sebentar lagi jumlah korban akan mencapai 6.000 jiwa. Tapi coba lihat kampanye vaksinasi itu, hebat bukan? Ujarnya. Aleph juga menegaskan bahwa Israel memiliki program terbuka dan terselubung untuk menekan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015. Dia juga menambahkan bahwa Mossad melakukan serangkaian tindakan untuk mewujudkannya, sementara itu juga menerapkan arahan dari eselon politik. Bagaimana Anda membongkar kesepakatan nuklir? Jelas, jika Anda berhasil membuat Amerika keluar dari perjanjian, itu akan runtuh sampai akhirnya selesai. Kami mempersiapkannya, kami mulai bergerak dan arsip adalah salah satu, papar Aleph. Namun Aleph mengkritik hasil tersebut dengan menyatakan bahwa situasi saat ini tidak membaik. Kami memiliki situasi di mana ada pengayaan uranium di Fordo, ada pekerjaan di Kazan, ada pekerjaan di Natanz. Mereka telah mengumpulkan 2,5 ton uranium yang diperkaya. Dan sekarang juga sentrifugal canggih. Kami memiliki pemerintahan demokrat di Amerika Serikat dan juga situasi kami hari ini lebih buruk daripada saat kesepakatan nuklir. Mereka tidak menghentikan ekspansi regional mereka sedikit pun. Mereka memproduksi rudal, imbuh dia. Wawancara lengkap media Israel dengan mantan bos Mossad ini dijadwalkan dipublikasikan pada hari Jumat atau sudah dipublikasikan pada 5 Maret 2021. Di sisi lain, Iran kerap lakukan serangan kepada Zionis. Israel siap serang Iran sendirian dan kini katanya sedang upgrade senjata rencana serangannya.
Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, mengatakan militer negaranya siap untuk menyerang Iran sendirian. Menurutnya, pasukan pertahanan Israel atau IDF saat ini sedang memperbaharui atau mengupdate rencana serangan militer terhadap situs-situs nuklir di Teheran. Militer negara Yahudi ini mengklaim telah mengidentifikasi banyak target di dalam Iran yang akan merusak kemampuannya untuk mengembangkan bom nuklir. Jika dunia menghentikan mereka sebelumnya itu bagus, tapi jika tidak, kita harus berdiri sendiri dan kita harus membela diri kita sendiri, kata Gantz dalam wawancaranya dengan Fox News yang dilansir pada Jumat 5 Maret 2021. Di tengah meningkatnya ketegangan regional atas tindakan proksi Iran dan pelanggaran kesepakatan nuklir 2015, penilaian intelijen Israel menyatakan bahwa Iran kemungkinan akan menargetkan Israel menggunakan proksinya di Suriah dan Lebanon selama 2021. Gantz juga mengatakan kelompok militan Lebanon yang didukung Iran, Hezbollah, memiliki ratusan ribu roket. Peta rahasia dari target yang dibagikan dengan Fox News menunjukkan banyak roket di antara wilayah sipil di sepanjang perbatasan Israel. Ini peta target, masing-masing sudah diperiksa secara legal, operasional, intelijen, dan juga kami siap bertempur, kata Gantz. Pengarahan intelijen tahunan IDF menunjukkan bahwa Israel sedang bersiap untuk beberapa hari bertempur. Laporan media lokal mengatakan 3.000 sasaran Lebanon akan diserang setiap hari selama konflik berikutnya, dengan tujuan untuk menghabisi 300 milisi Hezbollah setiap 24 jam, ungkapnya. Israel diperkirakan akan terus menyerang kelompok-kelompok yang didukung Iran di Suriah. Menurut Gantz, membantu memfasilitasi transfer senjata ke Lebanon. Sejak awal tahun 2020, Israel menyerang lebih dari 500 situs terkait Iran di Suriah dengan serangan udara. Hal itu dikonfirmasi Kepala Staf Militer Israel Aviv Koshavi. Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan serangan udara tambahan di Suriah setelah berbagai serangan roket terhadap kepentingan Amerika di Irak. Sementara pemerintahan Biden telah mengisyaratkan kesediaan untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran, pejabat Israel dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hingga Gantz percaya bahwa masalah proksi Iran harus ditangani dalam perjanjian di masa depan. Kebijakan Amerika harus menjadi kebijakan Amerika dan kebijakan Israel harus tetap menjadi kebijakan Israel, kata Gantz.